Hello Besti, hai semuanya, berjumpa lagi dengan aku Diana. Siapa yang masih ingat kemarin kita sempat bahas budaya menarik di negara Jepang? Nah, kalau yang belum nonton part satunya, jangan lupa klik deskripsi box kita ya, aku akan lampirin linknya. Sebelumnya kita udah bahas satu, budaya makan di Jepang, kedua, budaya tanda tangan di Jepang. Nah, hari ini kita bakal bahas kelanjutannya nih Besti. Yang pertama kita bakal bahas budaya naik eskalator, kemudian budaya buang sampah, dan yang ketiga budaya naik kereta yang gak kalah menarik dari budaya sebelumnya. Penasaran? Stay tune terus ya. Budaya naik eskalator. Sebelumnya Besti pasti udah tahu kan eskalator? Nih seperti digambar di belakang. Kedengarannya pasti biasa aja kan? Karena kalau di Indonesia nggak ada ketentuan nih buat naik eskalator. Mau berdiri di kanan, mau berdiri di kiri, semuanya bebas. Tapi ini nggak berlaku ya di Jepang. Meskipun nggak ada ketentuan tertulis tentang peraturan ini, namun kalian kalau nggak concern sama hal ini, kalian bakal kena omelan nih dari orang Jepang. Jadi kenapa sih salah satu sisi eskalator tuh harus kosong? Ayo coba kenapa? Karena membantu orang yang sedang terburu-buru. Jadi kalau ada yang buru-buru bisa lewat dari eskalator yang kosong itu. Di Jepang, naik eskalator ada tata caranya dan setiap wilayah pun berbeda. Contohnya di Osaka. Nah, jika di Osaka, maka jika menaiki eskalator wajib berdiri di lajur sebelah kanan dan mengosongkan lajur di sebelah kiri. Kenapa seperti itu? Konon, orang-orang di Osaka mulai berdiri di sebelah sisi kanan pada tahun 1967. Pada tahun tersebut, dilakukan pemasangan eskalator yang menghubungkan lantai pertama dengan lantai ketiga stasiun Umeda Osaka. Lalu, terdapat pengumuman di stasiun yang berbunyi, tolong biarkan sisi kiri tetap kosong saat menaiki eskalator. Nah, karena pengumuman itu diyakini sebagai etika menaiki eskalator di Osaka. Ada juga nih yang mengatakan bahwa orang-orang Osaka mengikuti gaya-gaya orang London dalam menaiki eskalator. Berbeda halnya sama di Tokyo. Nah, kalau di Tokyo justru kebalikannya nih. Jadi pengguna eskalator menggunakan jalur kiri dan berbaris rapi ke belakang. Nah, buat yang terburu-buru jadi di sebelah kanan. Kalau di Tokyo sendiri itu berlaku sejak 1960-an. Namun tidak ada ketentuan khusus kenapa nih mereka harus berdirinya di sebelah kiri. Dan lagi satu, Kyoto. Ada yang tahu nggak kalau Kyoto kayak gimana? Kalau di Kyoto sendiri sih tidak ada ketentuan khusus, karena Kyoto itu ramai akan turis. Yang penting kita mengikuti dari orang di depan kita. Jadi ketika orang di depan kita berdiri di sebelah kiri, kita mengikuti aja. Yang penting rapi aja sih. Pada tahun 2014, J-Town.net mengadakan penelitian mengenai etika menaiki eskalator di Jepang. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, diketahui bahwa mayoritas orang Jepang di wilayah selain Tokyo dan Kansai atau yang dikenal dengan Osaka, berdiri di sisi kiri eskalator. Nah, bila kalian pergi ke Jepang dan sedang tergesa-gesa, tapi orang di depanmu menghalangi, cukup mengatakan sumimasen, yang artinya permisi. Jadi, nanti misalnya nih ada orang luar atau orang lain yang menghalangi jalan kalian, ingat katakan sumimasen. Yang perlu kalian pahami di sini bukanlah aturannya aja, tapi cara pelaksanaannya meskipun berbeda-beda di setiap tempat. Jadi kalau kalian bingung nih, aku harus berdiri sebelah kiri atau kanan? Kalian tinggal ikutin aja orang depan kalian. Jadi kebanyakan berdiri sebelah kiri atau di kanan. Budaya buang sampah. Menjaga kebersihan lingkungan pastinya tugas kita semua, bukan? Ada beberapa negara yang tidak terlalu ketat dalam mengatur pembuangan sampah. Namun, ada beberapa negara juga yang sangat ketat, contohnya di Jepang. Di Jepang sendiri, kalian mesti buang sampah pada tempatnya, dan juga ada jenis-jenisnya loh. Kalau enggak, kalian bisa kena denda, contohnya di Kyoto nih. Kalau kalian tertangkap buang sampah sembarangan, kalian bisa kena 30.000 yen, atau sekitar 3 juta rupiah. Nah, jenis-jenis sampah itu apa aja sih? Yang pertama, itu moirigomi. Moirigomi itulah sampah utama, sampah yang bisa dibakar. Contohnya itu adalah sisa makanan, kertas, seperti itu, atau pakaian, dan lain-lain. Kemudian ada moenai-gomi. Moenai-gomi sendiri itu adalah sampah yang tidak bisa dibakar dan juga tidak bisa didaur ulang, seperti logam, keramik, dan lain-lain. Ketiga, shigen-gomi. Shigen-gomi adalah sampah yang dapat didaur ulang, seperti kaleng,
botol plastik, botol kaca, bungkus makanan ringan, dan lain-lain. Kemudian ada sodaigumi. Sodaigumi merupakan sampah barang-barang besar yang sudah tidak terpakai. Umumnya dianggap barang besar jika ukuran panjangnya lebih dari 50 cm. Contohnya seperti lemari atau barang-barang yang besar lainnya. Hanya saja biasanya di tempat umum seperti stasiun, taman rekreasi, ataupun di depannya seperti kombini. Jadi kombini itu adalah seperti kalau di Indonesia itu Indomaret, Alfamart. Itu tersedia tempat sampah dan biasanya ada tulisan bahasa Inggris atau ada gambarnya. Jadi kalian bisa lihat nih, ini misalnya PET botol Aqua. Jadi kalian bisa lihat tuh gambarnya, ada seperti gambar botol. Jadi kalian bisa buang di situ. Budaya naik kereta. Sebagai salah satu alternatif transportasi umum, kalian mesti tahu nih bagaimana tata cara menaiki kereta ataupun bagaimana tata cara turun dari kereta, supaya kalian nggak malu nih kalau kalian ke Jepang. Jadi ketika kalian naik kereta, biasanya kalian akan mengantri di dalam 2 barisan. Jadi seperti ini, ada gambar yang di sebelah. Kemudian kalian harus utamakan orang yang turun terlebih dahulu. Jadi ketika kereta berhenti, kalian akan minggir sedikit, kemudian biarkan orang yang dari dalam kereta itu turun. Nah, setelah turun, baru kalian naik ke atas kereta tersebut. Kemudian ketika kalian di dalam kereta, kalian harus mematuhi yang pertama, kalian nggak boleh makan di dalam kereta, karena itu dianggap mengotori kereta dan juga mengganggu penumpang lain. Misalnya nih, kalian makan sesuatu yang berbau atau seperti durian, kalian makan, itu akan mengganggu banget tuh buat penumpang-penumpang yang lain. Jadi jangan coba-coba untuk makan dalam kereta. Yang kedua, matikan nada ponsel kalian ketika ada di dalam kereta, karena itu juga bisa mengganggu penumpang lain. Misalnya alarm atau mungkin telepon. Jadi orang Jepang tidak menerima telepon di dalam kereta, jadi mereka akan menunggu kereta itu berhenti, kemudian mereka turun, baru mereka menerima telepon. Kemudian, tidak berbicara keras-keras. Jadi, meskipun kalian pergi bersama teman kalian, kalian jangan sampai berbicara keras-keras ya, karena itu dianggap hal yang memalukan di Jepang. Kalian boleh berbicara, namun dengan nada yang berbisik. Kemudian, ada namanya kursi prioritas. Jadi, kursi prioritas itu diuntukkan kepada orang yang memiliki keterbutuhan khusus, misalnya ibu hamil atau ibu yang sedang membawa anak bayi, ataupun para lansia seperti itu. Jadi ketika ada lansia atau ibu hamil yang datang, diusahakan untuk kalian tidak duduk di tempat kursi prioritas. Kemudian di Jepang pun ada gerbong perempuan. Jadi ada waktu-waktu khusus, misalnya itu pada saat berangkat kerja, ada gerbong khusus hanya untuk perempuan saja. Jadi buat yang laki-laki, jangan coba-coba naik ke gerbong perempuan ya pada jam itu, nanti kalian malu. Yang terakhir adalah saat keluar kereta. Saat keluar kereta, misal di depan kalian tidak bergerak apapun nih, jadi kalian bisa mengatakan sumimasen, sumimasen. Nah, orang-orang di sekitar kalian akan merasa, oh orang ini akan turun, dan mereka akan bergeser. Jadi katakan sumimasen, sumimasen ketika kalian mau turun dari kereta. Oke, sekian budaya menarik di Jepang. Buat kalian yang belum subscribe YouTube kita, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan juga jangan lupa nyalakan tombol lonceng kalian supaya tahu update-update video-video terbaru kita. Bye bestie!